Shalom sahabatku, salam sejahtera dan salam sehat selalu untuk kita semua. Judul renungan kita hari ini berbicara tentang ketika iman bertemu digital, teologi di era media sosial. Sahabatku, teologi masa kini tentu memiliki perbedaan yang signifikan dengan teologi di masa lalu. Teologi masa kini memiliki tantangan yang cukup kompleks. Hal ini dipicu oleh perkembangan teknologi yang menghadirkan berbagai platform media sosial. Kondisi ini membuat penyebaran pengajaran teologi begitu cepat diterima oleh publik sebagai penikmat informasi. Sahabatku, kita harus sadari bahwa perjumpaan antara iman dan digital pada masa kini merupakan sesuatu yang tidak terelakkan. Kita hidup dalam zaman di mana batas antara dunia nyata dan digital semakin kabur. Media sosial bukan lagi sekadar tempat berbagi foto atau status, tapi telah menjadi ruang spiritual baru, tempat orang bertanya tentang iman, mengutip ayat Alkitab, bahkan melakukan pelayanan dan penginjilan. Dari TikTok hingga YouTube, dari Instagram Story sampai Threads dan X, ekspresi keagamaan kini hadir dalam bentuk yang ringkas, visual, dan kadang viral. Lalu bagaimana teologi, sebagai refleksi rasional dan sistematis tentang iman Kristen, merespons realitas ini? Sahabatku, pertemuan kita hari ini akan mengeksplorasi dinamika antara iman dan dunia digital melalui lensa teologi masa kini. Kita akan menelusuri bagaimana media sosial membentuk pemahaman kita tentang Allah, komunitas, pelayanan, dan bahkan kebenaran itu sendiri. Sahabatku, bagian pertama yang akan dibahas yaitu digitalisasi iman, ketika altar berpindah ke layar handphone. Dalam sejarah kekristenan, iman selalu beradaptasi dengan medium komunikasi zaman. Gereja mula-mula memakai surat, kemudian khotbah, lalu percetakan Alkitab, radio, televisi, dan kini media sosial. Altar digital adalah kenyataan baru. Studi oleh Heidi Campbell, seorang profesor komunikasi di Texas A&M University, menunjukkan bahwa teologi digital bukan sekadar tentang mengonlinekan ibadah, tapi mencakup cara berpikir ulang tentang kehadiran, interaksi, dan otoritas dalam konteks virtual. Di media sosial, semua orang bisa jadi pengkhotbah. Semua orang punya mimbar, cukup buka kamera dan klik live. Namun disinilah tantangannya. Ketika semua orang bisa berbicara tentang Allah, siapa yang menentukan kebenaran? Apakah otoritas teologi kini berpindah dari para teolog dan gembala kepada algoritma dan jumlah likes? Sahabatku, bagian kedua yang akan menarik diulas yaitu teologi like dan share sebagai dampak media sosial terhadap pemahaman iman kita. Media sosial mempersingkat segala sesuatu, durasi, perhatian, bahkan kedalaman. Pesan Injil pun sering dikemas dalam bentuk satu kalimat motivasi, kutipan Alkitab yang dicuplik, atau video pendek penuh emosi. Ada nilai positifnya. Injil menjangkau lebih banyak orang, dan generasi muda menjadi lebih terbuka terhadap diskusi spiritual. Namun di sisi lain, kita menghadapi bahaya teologi instan dan dangkal. Menurut James K. A. Smith, seorang filsuf dan teolog kontemporer, formasi spiritual tidak terjadi dalam ruang hampa, melainkan dibentuk oleh liturgi-liturgi budaya, yaitu kebiasaan dan praktik sehari-hari. Dalam konteks digital, liturgi kita mencakup scrolling, likes, dan notifikasi. Ini bukan hal netral. Ia membentuk apa yang kita dambakan, siapa yang kita dengarkan, dan bagaimana kita memahami identitas rohani. Ketika iman dikonsumsi dalam bentuk snack rohani, kita kehilangan kedalaman teologi. Ketika algoritma menentukan apa yang kita lihat, maka kebenaran teologis bisa tergantikan oleh yang paling menarik atau paling kontroversial. Sahabatku, bagian ketiga yang tidak kalah penting untuk dijelaskan yaitu, spiritualitas di era selfie menjadi tantangan dan peluang bagi kita. Budaya media sosial sangat egosentris. Selfie teologi, istilah yang digunakan oleh beberapa teolog, menggambarkan kecenderungan menjadikan Tuhan sebagai ekstensi dari diri kita sendiri. Doa-doa jadi berpusat pada pencapaian pribadi, pelayanan menjadi sarana membangun branding, dan firman Tuhan dipilih sesuai selera. Namun kita tidak perlu anti terhadap media sosial. Justru disinilah gereja dan teologi masa kini ditantang untuk hadir dan memberi arah. Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat dengan penuh strategi komunikasi pada zamannya. Maka kita pun dipanggil untuk bersaksi dalam bahasa zaman ini. Gereja-gereja yang cerdas digital mulai menata ulang cara mereka melayani, membuat konten reflektif di Instagram, melakukan tanya-jawab teologi di TikTok, bahkan membentuk komunitas doa virtual yang aktif dan mendalam. Ada peluang besar bagi penginjilan digital, asal dilakukan dengan integritas dan ketekunan. Sahabatku, bagian keempat yang juga perlu dan penting untuk didalami yaitu peran gereja dan teologi dalam formasi digital masa kini. Gereja dan lembaga teologi harus berhenti memusuhi teknologi dan mulai mendidik jemaat untuk cerdas digital secara teologis. Ini mencakup 1. Melek digital teologis,
mengajarkan jemaat untuk menyaring informasi rohani, mengevaluasi sumber, dan mengenali ajaran palsu. 2. Disiplin spiritualitas digital, mengembangkan praktik iman yang sehat di dunia digital, seperti doa tanpa distraksi, ibadah online yang khusyuk, dan penggunaan media sosial untuk memberkati, bukan membandingkan. 3. Kreativitas kontekstual, mendorong kaum muda untuk menggunakan talenta mereka, dari desain grafis, storytelling, hingga coding, untuk menyampaikan kebenaran Injil dengan cara yang baru tapi tetap setia. Sahabatku, bagian kelima yang penting juga untuk dijelaskan yaitu tentang menuju teologi digital yang kritis dan membumi. Teologi masa kini tidak bisa tinggal di ruang kelas atau menara gading akademis. Ia harus turun ke dunia digital, terlibat dengan realitas algoritma, viralitas, dan narasi budaya yang memengaruhi generasi ini. Seorang teologi digital yang baik bukan hanya tahu teologi sistematika, tapi juga memahami logika platform, psikologi media, dan kebutuhan rohani manusia modern. Ia tahu bahwa Tuhan tetap sama, tetapi bahasa manusia terus berubah. Kita butuh teologi yang berani membumi di ruang virtual, tapi tidak hanyut dalam arusnya. Yang mampu menjawab pertanyaan eksistensial TikTok, apakah aku cukup? Dengan suara kasih Allah, engkau berharga di mataku. Sahabatku, bagian penutup yang merupakan puncak pembahasan kita, yaitu dari scroll ke salib. Di tengah dunia yang terus scrolling tanpa henti, iman memanggil kita untuk berhenti sejenak dan memandang salib. Teologi masa kini bukan tentang memilih antara digital atau tidak, tapi tentang bagaimana kita hidup dengan bijak di tengah dunia digital sebagai murid Kristus. Media sosial bukan musuh. Ia bisa menjadi alat kasih, pengajaran, dan kesaksian, asal kita tetap setia pada suara Sang Gembala di tengah hiruk-pikuk notifikasi dunia. Amin.